Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan mengupas masalah Bapak, ya. Ada 3 paling tidak, ya. Bapak itu, ya, yang diketahui oleh orang-orang Yahudi, ya, bahwa itu pengakuan, ya, Allah itu Bapa kami, ya, itu yang pertama, ya, oleh orang Yahudi mengenai Bapa. Lalu yang kedua, oleh Yesus sendiri, ya. Pada saat firman itu menjadi manusia Yesus, ya, di sorga tetap ada Allah, ya. Nah, Allah yang di sorga itulah yang disembah oleh Yesus manusia, ya, yang dipanggil dengan kiasan Bapa, ya. Yang ketiga, kita akan melihat dari sudut pandang doktrin, ya. Doktrin yang lebih terkenal, doktrin dari si Tertullianus, doktrin Trinitas, doktrin Tritunggal, gitu, ya, sebutan Bapa itu. Agar Bapak Ibu tidak rancu, ya, mengenai Bapak itu, ya. Kita lihat di sini, ya. Yang pertama, dari sudut pandang orang Yahudi, ya. Bagi orang Yahudi, ya, Allah itu, ya, mereka akui, mereka sebut sebagai Bapa mereka. Itu bagi orang Yahudi, ya. Kita lihat dari ayatnya yang Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Nah, ya, ini sebuah pengakuan, ya. Bukan Bapa adalah Allah, bukan. Bukankah engkau Bapa kami? Ini mereka berkata kepada Allah, ya, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, ya, terjemahan dari Yahweh, ya, Tuhan, huruf besar semua. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jelas bukan? Bagi orang Yahudi, Allah itu hanya satu. Yang mereka sebut Bapa. Itu hanya satu. Ya, tadi itu terdapat dalam Yesaya 63 ayat 16. Lalu lihat pengakuan mereka, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan, ya, terjemahan dari Yahweh itu. Yahweh itu Allah kita. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Orang Yahudi lebih tahu daripada Yahudi KW ini. Yang sok-sok itu. Mereka lebih tahu, ini mereka sudah selesai mengenai masalah Allah itu. Allah itu satu, Allah itu Esa. Semua nabi-nabi mengatakan seperti itu. Allah satu. Ya. Kita lihat juga dalam Yesaya 44. Ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, ya, terjemahan dari Yahweh, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah, ya, akulah bukan kami, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku.
Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Bukan daripada kami. Itu diterjemahkan oleh Yesaya kok. Iya kan? Allah satu. Ya. Lalu kita lihat lagi di dalam, ini masih dalam perjanjian lama ya, kitab Malaki. Malaki 10 ayat 2 ya. Kita lihat. Malaki 2 ayat 10. Malaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Tuh kan? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Satu Allah. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Satu Allah. Bagi orang Yahudi selesai. Allah itu satu. Allah itu roh. Tidak pernah Allah itu pribadi bagi orang Yahudi. Begitu mereka gemetarnya ya. Pada saat mereka mendengar suara itu. Suara Allah. Di atas gunung. Bagi orang Yahudi selesai. Sebab itu, ya, pada saat Yesus menyatakan dia anak Allah, ya, orang Yahudi bilang apa? Ya, di dalam, nanti saya lihat. Di dalam pada saat Yesus mau ditangkap itu. Katakan pada kami, kata imam itu, apakah engkau anak Allah? Yesus mengakuinya. Lalu mereka merobek baju itu, si imam itu. Dan mereka katakan, sudah, dia sudah menghujat Allah. Karena dalam pemikiran mereka, ya, Yesus itu menghujat Allah. Karena mengakui dia adalah anak Allah. Sedangkan mereka berpikir memahami Allah itu satu. Iya kan? Jadi bagi orang Yahudi, Bapa itu adalah sebutan. Bagi orang Yahudi, ya, Allah itu mereka panggil Bapa. Bapa mereka. Bagi orang Yahudi, Allah itu satu. Sudah selesai kan? Nanti kita lihat kenapa mereka konflik dengan Yesus. Itu dari sudut pandang Yahudi. Allah itu satu. Lalu kita lihat Yesus. Pada saat firman yang adalah Allah, ya, bukan firman perkataan Allah. Firman adalah Allah, yang mereka katakan hakikat. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itu menjadi manusia. Di surga tetap ada Allah. Karena dia adalah roh. Roh yang sama, roh yang satu itu. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Pada saat dia ada dalam diri Yesus, roh Yesus kan roh kudus, roh Allah. Kalau kita kan rohnya kan roh yang diciptakan, roh manusia. Nah, pada saat roh kudus, roh Allah itu ada dalam diri Yesus, pada saat yang sama dia ada di seluruh ciptaannya. Dan pada saat yang sama dia juga ada di sorga, karena sorga kan yang ciptakan. Ya, bukan si Bapa yang menciptakan sorga. Makanya itu bohong semua itu. Kredo-kredo iman rasuli itu harus dikoreksi itu. Ya. Yang menciptakan adalah firman. Firman adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah,
pada saat firman itu menjadi manusia, ya, manusia itu menyembah Allah, Allah yang di sorga. Itulah yang disebut dengan Bapa. Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh. Yesus fisik menyembah Yesus Roh yang di sorga itu. Dan dia memanggil dengan kata kiasan Bapa. Ayatnya kita lihat dalam Yohanes, ya, Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Jadi yang dikatakan itu semuanya, bukan satu-satu. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan siapa? Memberitakan Bapa kepadamu. Itu terus terang. Akan tiba saatnya. Kapan saatnya? Saatnya adalah, kita lihat ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Itu. Saatnya kita akan meminta kepada Yesus. Dalam nama Yesus. Kapan saatnya itu? Pada saat Yesus bangkit dan naik ke sorga, dia kembali menjadi Allah, dia kembali menjadi firman, dia kembali disembah di sorga. Itu saatnya. Bisa mengerti? Nah, saatnya itu Bapa kiasan dari Yesus Roh itu selesai. Jadi Bapa kiasan yang Yesus maksud itu, yang adalah kiasan dari Yesus Roh, ya, itu hanya berlaku kurang lebih sampai Yesus bangkit dan kembali ke sorga tahun 33 Masehi, ya. Mungkin dimulai dari tahun 12 lah, ya. Pada saat Yesus mengatakan di Bait Allah bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku. Lalu dia memulai pekerjaannya umur 30 tahun. Jadi selesai nih. Bapa kiasan dari Yesus Roh itu selesai. Bapa yang dimaksud oleh orang Yahudi itu pun sudah selesai. Kenapa? Karena pada saat firman yang adalah Allah, ya, yang bernama Yahweh itu dibentuk menjadi manusia. Hanya sekali. Yesaya 43 ayat 10. Begitu dibentuk, selesai Bapa itu. Yang orang Yahudi maksud. Karena sudah dibentuk jadi manusia. Nah, demikian juga Bapa yang dimaksud oleh Yesus fisik itu, ya, yang disembah, ya, yang di sorga itu, yang adalah Allah itu, yang adalah kiasan, yang dipanggil dengan kiasan, ya, Bapa itu, ya, yang adalah kiasan dirinya, itu pun sudah selesai. Pada saat Yesus mati, bangkit dan kembali ke sorga, dia adalah Allah. Jadi kiasan Bapa itu sudah tidak diperlukan lagi. Tahun 33 Masehi. Nah, itu dua, ya. Dua sudah selesai, ya. Lalu kurang lebih tahun 170, ya. Ya, sekitar 100 tahun lebih setelah Yesus mati, ya. Muncullah si Theophilus, ya kalau saya tidak salah, ya, yang meniupkan masalah Trinitas. Lalu tahun 300, ya, itu dilestarikan oleh seorang pengacara yang bernama Tertullianus. Ini kan konflik kan bukan konflik agama sebenarnya. Ini adalah konflik politik, ya, karena kaisar, ya, Konstantin itu dia ingin meluaskan dan mengokohkan kekaisarannya. Dia tidak mengerti apa-apa mengenai firman Tuhan, karena dia adalah bukan seorang Kristen.
Dia hanya ingin memanfaatkan kelompok-kelompok itu ya untuk mendukung kekaisarannya. Nah, kebetulan yang lebih banyak, lebih besar adalah kelompoknya si Tertullianus. Jadi nggak usah dibawa ke masalah agama, itu masalah politik. Dia pun ikut campur dalam merumuskan Tritunggal ini, doktrin Tritunggal. Apapun juga ya, tetapi dia ikut campur. Salah satu contohnya bahwa Bapaklah yang mencipta. Padahal di Alkitab tidak ada Bapak mencipta. Kalau ini bicara masalah konflik agama, ya pasti banyak yang protes. Tapi karena ini konflik masalah politik, ya mereka setuju-setuju aja. Nah inilah doktrin ini. Jadi Bapak itu tiba-tiba muncul tahun 300-an. Allah itu muncul sebagai sebuah pribadi. 3 pribadi yang berbeda. Tetapi satu hakikat. Ini kan pemikiran ini muncul dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang bukan orang Kristen. Bukan orang-orang yang ya, bukan orang penyembah Kristus. Sama sekali mereka tidak mengerti ini. Tetapi karena ini dicetuskan oleh si Konstantin, maka tidak ada satupun yang berani memprotesnya, dan itu diyakini bahkan sampai sekarang ini. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah merumuskan doktrin Tritunggal itu, mengukuhkannya. Setuju mereka. Yang penting mereka tetap berkuasa. Yang penting mereka juga aman. Kekuasaannya tambah luas. Kan itu maksud dari pertemuan-pertemuan mereka ini. Tiba-tiba muncul ya doktrin Trinitas ya yang sama sekali tidak ada di Alkitab, yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran orang Yahudi, yang sangat bertentangan dengan pemikiran-pemikiran apa yang Yesus ajarkan. Iya kan? Di mana ayatnya? Tidak ada. Paling berkali, ayatnya tidak ada tertulis, tapi ada konsepnya. Ngaco. Nggak tertulis, ada konsep. Jangan melampaui yang ada tertulis. Yang tertulis apa? Allah Esa. Allah satu. Allah Roh. Allah Maha Hadir. Itu yang tertulis. Yang tidak tertulis, Allah Tritunggal. 1 Yohanes 6 ayat 4 ya. Itu jelas. Jangan melampaui yang ada tertulis. Yang tertulis mau dihilangkan. Yang nggak tertulis ditambah-tambahkan. Sesuatu yang gimana ini? Disinilah mulai awal munculnya ya. Tahun 300-an itu baru munculnya Bapak. Pribadi Bapak, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Mana ada Allah pribadi? Allah itu roh. Nah, Bapak yang sudah tidak ada itu, ya, itulah yang diisi ya oleh siapa itu? Bapak segala dusta. Ya, yang dilestarikan sampai sekarang, bahkan disembah-sembah. Cari di surga, ada tidak Bapak? Ya, dalam kitab Wahyu itu, ya, cari setelah Wahyu 4. Jangan mencari sebelum Wahyu 4, karena itu bukan bicara surga.
Nah itulah ada 3 ya. Dari sudut pandang orang Yahudi, dari sudut apa yang Yesus ajarkan, Bapa itu sudah tidak ada. Ya. Tetapi kalau tiba-tiba timbul di tahun 300-an, ya, Bapa itu sebagai sebuah pribadi, ya, Bapa itu sebagai Allah, ya. Nah kita lihat siapa itu. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya, siapa yang mencetuskan Bapa itu? Tidak lain orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Bukan orang Kristen yang mencetuskan Bapa itu sebagai Allah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya perbedaannya ya. Amin. Allah satu, Allah itu roh, ya. Allah maha hadir, ya. Yang mencipta adalah Allah, ya. Pada saat firman itu dialah yang mencipta, bukannya Bapa. Bapa itu baru muncul. Bapa yang ada dalam doktrin Tritunggal itu baru muncul abad ketiga. Siapa Bapa itu? Dia adalah Bapa segala dusta. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.